koordinat kartesius, tapi sebelumnya kita lihat dulu standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Koordinat kartesius membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tapi pada pertemuan ini kita hanya membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan indikator koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan, yang biasanya disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Dari titik-titik tersebut, kita memerlukan dua buah garis yang saling berpotongan tegak lurus. Ada dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, sehingga kita memperoleh 4 buah kuadran, di mana kuadran pertama X dan Y-nya positif, kuadran kedua X dan Y negatif, Y-nya positif, kuadran 3 X dan Y-nya sama-sama negatif, dan kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Kita punya 4 buah titik. Sekarang kita akan menentukan jarak titik A ke sumbu X. 1, 2, ke sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka koordinat dari titik A adalah 5,2. Kita coba yang B. Kita hitung jaraknya 3 ke sumbu Y dan juga 3 ke sumbu X. Maka koordinat dari titik B negatif 3,3. Karena kita ingat di kuadran kedua X-nya itu adalah negatif. Yang C 4 dari sumbu Y, 4 juga dari sumbu X. Maka koordinatnya adalah negatif 4, negatif 4. Karena di kuadran 3, X dan Y-nya sama-sama negatif. Tiga dari sumbu Y, 5 dari sumbu X. Maka koordinatnya adalah 3, negatif 5. Kita ke contoh soal. Kita akan menentukan titik koordinat dari restoran. Ini ada restoran negatif 2,1. Bagaimana dengan rumah sakit? Kita lihat rumah sakit negatif 2, negatif 2. Kantor pos 1,2 dan tukang kunci adalah negatif 3, negatif 3. Selanjutnya ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Kita menentukan koordinat dari hotel, terminal, dan perpustakaan. Soal kedua, kalian menentukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Untuk menambah pengetahuan, kalian bisa membuka buku paket.
Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.